Pernahkah Anda merasa market seperti tahu persis di mana stop loss Anda berada, seolah-olah ada mata yang mengintip order Anda? Ketika trade sudah terlihat benar, analisa Anda searah dengan pergerakan harga, tapi tiba-tiba market berbalik, menyentuh stop loss, dan hanya beberapa menit kemudian harga malah melesat ke arah yang Anda prediksi sejak awal. Apakah ini sekedar kebetulan? Tentu tidak. Itulah yang disebut sebagai stop hunting, sebuah pergerakan yang memang sengaja diciptakan oleh big trader untuk menjaring likuiditas dari para trader retail. Masalahnya, kebanyakan trader retail hanya fokus pada pola, tapi lupa melihat gambaran besar, yaitu bagaimana likuiditas bekerja. Oleh karena itu dalam video kali ini, kita akan membahas peta likuiditas, di mana saja likuiditas itu berkumpul, bagaimana big trader memanfaatkannya, serta bagaimana kita bisa membalik jebakan ini menjadi peluang entry yang presisi. Jadi, tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Bagian 1. Membangun fondasi konsep likuiditas. Ketika Anda pertama kali memulai trading, Anda mungkin belajar tentang support resisten, pola chart, dan hal-hal dasar lainnya. Banyak buku yang membahas tentang topik-topik ini. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa semua orang diarahkan untuk mempelajari hal yang sama? Itu karena para big trader ingin banyak trader retail menggunakan strategi yang sama. Karena kalau mayoritas trader melakukan hal yang sama, maka akan tercipta sebuah pola perilaku yang bisa diprediksi. Dan pola yang bisa diprediksi itu adalah sumber likuiditas bagi big trader. Coba pikirkan, jika sebagian besar trader retail menggunakan metode yang sama, akan mudah bagi bank besar dan institusi untuk memprediksi apa yang akan trader retail lakukan. Mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menggerakkan market sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ibarat menyusun domino, begitu semuanya berbaris, hanya perlu sedikit dorongan untuk menciptakan efek yang besar, dan itulah yang dilakukan big trader. Mereka tahu di mana domino para trader retail berdiri. Nah, disinilah konsep likuiditas berperan, di mana likuiditas mengacu pada kumpulan order atau uang yang menunggu dieksekusi di market. Harga bergerak karena aliran order beli dan jual. Jika tekanan beli lebih besar, maka harga akan bergerak naik. Jika tekanan jual lebih besar, maka harga akan bergerak turun. Sedangkan untuk membuat pergerakan besar, market butuh bahan bakar, dan bahan bakar itu adalah area yang memiliki likuiditas yang tinggi. Bagian 2. Bagaimana big trader menciptakan likuiditas. Sekarang, inilah bagian yang menarik. Kalau di market tidak ada cukup likuiditas, big trader tidak akan diam menunggu, tapi mereka akan menciptakannya. Bagi para big trader seperti bank atau hedge fund, likuiditas sangatlah penting, sebab mereka berurusan dengan jumlah order yang besar. Di market yang kurang likuiditas, order besar mereka dapat menggerakkan harga terlalu ekstrim. Kondisi seperti ini justru bisa merugikan mereka, karena itu membuat mereka tidak bisa mengeksekusi semua order di harga yang mereka inginkan. Solusinya, mereka harus mencari atau menciptakan sendiri sebuah kolam likuiditas atau liquidity pool. Liquidity pool adalah area di mana banyak order buy dan sell berkumpul, dan mereka terbentuk pada level-level yang penting. Ini bisa berupa swing high atau swing low sebelumnya, support dan resisten yang sebaris, atau titik penting lainnya. Kita akan membahas ini nanti. Di dalam market, ada beberapa jenis liquidity pool yang perlu kita pahami. Pertama, major liquidity pool. Ini biasanya terbentuk di area swing high dan swing low pada time frame besar seperti weekly, monthly, bahkan yearly. Level ini sering jadi pusat perhatian karena banyak trader, termasuk institusi besar yang memantau dan menaruh order di sana. Kedua, ada medium liquidity pool. Jenis ini muncul di time frame menengah, misalnya di daily sampai H1. Walaupun tidak sekuat major pool, area ini tetap signifikan dan bisa menjadi pemicu pergerakan harga yang cukup besar. Dan terakhir, minor liquidity pool. Ini terbentuk di time frame kecil seperti M30 sampai M1. Biasanya order yang terkumpul di sana lebih kecil,
dan hanya relevan bagi trader scalper yang mencari reaksi cepat di market. Jadi, semakin besar time frame-nya, semakin besar pula dampak liquidity pool tersebut terhadap pergerakan harga. Para big trader terus-menerus berburu liquidity pool. Mereka bahkan sering mendorong harga ke area-area ini, hanya untuk memicu order-order yang menumpuk di sana. Begitu order itu tersapu, akan muncul pergerakan yang besar, karena pergerakan itu memang sengaja mereka ciptakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Bagian 3 mengenali zona likuiditas di chart. Kalau tadi kita sudah membahas liquidity pool, yaitu kumpulan order yang sering jadi sasaran pergerakan harga, sekarang mari kita geser sedikit pembahasan ke istilah yang lebih sering dipakai trader, yaitu zona likuiditas. Bedanya, kalau liquidity pool lebih ke konsep kumpulan order, zona likuiditas adalah bagaimana kita memetakan area itu secara visual di chart. Dengan kata lain, zona likuiditas adalah area kunci di chart yang sering jadi target para big trader. Entah untuk masuk posisi, melindungi posisi mereka, atau bahkan menjebak trader retail agar terjebak di sisi yang salah. Sekarang, mari kita bedah satu persatu jenis zona likuiditas yang paling sering menjadi sasaran oleh para big trader dan cara mereka memanfaatkannya. Zona likuiditas pertama adalah di sekitar swing high dan swing low. Ini adalah level-level penting dalam pergerakan harga, yaitu level tertinggi dan level terendah yang terlihat jelas pada chart dan menonjol dibandingkan pergerakan lainnya. Smart money atau para big trader sangat menyukai area seperti ini karena mereka tahu para trader retail sering menempatkan stop loss tepat di luar batas level-level tersebut. Bayangkan ketika market sedang uptrend, membentuk pola higher high dan higher low. Banyak trader retail yang akan ikut masuk mengikuti tren ini, dan biasanya mereka menempatkan stop loss tepat di bawah low terakhir. Para big trader paham betul hal ini, sehingga mereka sering mendorong harga turun, menembus low tersebut dan memicu serangkaian stop loss. Lonjakan order sell yang tercipta dari stop loss para trader retail yang melakukan entry buy, akan semakin menekan harga turun, sehingga akhirnya big trader bisa memasukkan order buy mereka dan bisa mendapatkan harga diskon atau harga yang lebih murah. Hal serupa juga berlaku saat market sedang downtrend. Trader yang membuka posisi sell biasanya menaruh stop loss di atas high terakhir. Big trader akan mendorong harga naik secara cepat, mengenai stop loss tersebut, lalu mengarahkan harga kembali turun. Jadi untuk menemukan zona-zona ini, carilah swing high dan swing low yang jelas di chart Anda. Semakin jelas swing tersebut terlihat, semakin besar kemungkinan area tersebut akan menarik perhatian para big trader. Kemudian, zona likuiditas kedua adalah di sekitar trendline. Trendline adalah salah satu alat favorit para trader. Garis diagonal ini menghubungkan serangkaian low dalam sebuah uptrend, atau high dalam sebuah downtrend. Cara menggambarnya sederhana dan mudah dipahami. Itulah sebabnya begitu banyak trader mengandalkannya. Namun karena itu juga, para big trader sering menargetkan trendline, terutama yang sudah bertahan lama. Mereka tahu banyak trader akan menempatkan stop loss tepat di luar garis ini. Dengan mematahkan sebuah trendline yang signifikan, mereka bisa memicu lonjakan order dari stop loss para trader retail. Sebagai contoh, dalam sebuah uptrend yang telah berlangsung lama, banyak trader yang memegang posisi buy dengan stop loss yang ditempatkan tepat di bawah trendline. Big trader akan sengaja mendorong harga turun untuk menembus garis ini. Begitu stop loss terkena, lonjakan order sell mulai membanjiri market. Pada titik inilah big trader masuk untuk membeli di harga yang lebih rendah, sebelum akhirnya melanjutkan uptrend tersebut. Selanjutnya, zona likuiditas ketiga adalah di sekitar dua support dan dua resisten yang sebaris. Pola ini terbentuk ketika harga menyentuh level yang sama dua kali, sehingga terlihat seakan-akan ada titik pembalikan yang kuat di sana. Trader retail biasanya langsung mengasumsikan bahwa harga akan berbalik dari level itu. Misalnya, pada pola double top, banyak trader akan membuka posisi sell, lalu menaruh stop loss mereka tepat di atas level 2 resisten sebaris. Sebaliknya, pada double bottom, trader akan membuka posisi buy dengan stop loss tepat di bawah 2 support sebaris. Para big trader mengetahui hal ini, sehingga mereka sering mendorong harga sedikit melewati level tersebut untuk memicu stop loss para trader retail, lalu membalikkan arah harga.
Memahami semua zona likuiditas ini, dan bagaimana big trader menargetkannya adalah kunci untuk kita menghindari jebakan umum yang sering dialami trader. Seiring Anda berlatih, Anda akan mulai melihat pola-pola tertentu. Anda mungkin akan menyadari bahwa harga sering berbalik arah setelah mengambil high atau low sebelumnya, atau Anda mungkin melihat bahwa level-level tertentu terus menyebabkan harga berhenti sejenak atau berbalik arah. Namun, ada hal penting yang perlu diingat. Jangan hanya menggambar zona likuiditas di seluruh chart Anda. Fokuslah pada yang paling penting saja, karena terlalu banyak zona dapat membuat analisa Anda jadi membingungkan. Selain itu, perhatikan bagaimana harga bereaksi ketika mencapai sebuah zona likuiditas. Apakah harga berbalik tajam? Apakah berhenti sejenak lalu melanjutkan pergerakannya? Atau apakah langsung menembusnya begitu saja? Reaksi ini dapat memberi Anda petunjuk tentang kekuatan pergerakan tersebut dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Anda mungkin akan memperhatikan bahwa jenis zona tertentu bekerja lebih baik dalam kondisi market tertentu, atau untuk pair tertentu. Disinilah pentingnya menyimpan jurnal trading yang detail dengan temuan-temuan Anda. Hal ini bisa menjadi sangat berharga karena memungkinkan Anda untuk terus menyempurnakan strategi Anda seiring berjalannya waktu. Bagian 4. Bagaimana kita memanfaatkan jebakan ini? Jebakan likuiditas sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Jika Anda bisa melihatnya akan terjadi, Anda mungkin bisa menemukan peluang entry yang bagus. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkannya? Ketika kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan likuiditas, kita perlu punya kerangka berpikir yang sederhana tapi jelas. Ada beberapa langkah atau SOP yang bisa membantu kita membaca alur permainan para big trader di market. Pertama, tandai area likuiditas yang jelas. Biasanya ini berada di sekitar level-level high dan low yang menonjol, trendline, dan support resisten yang sebaris, di mana banyak trader retail menaruh stop loss mereka. Area ini adalah bahan bakar yang ditunggu-tunggu oleh market maker. Kedua, tunggu harga menyapu area tersebut. Inilah momen ketika stop loss para trader tereksekusi, dan market seperti sedang menyapu semuanya. Kalau Anda terburu-buru masuk sebelum sapuan terjadi, ada kemungkinan Anda malah ikut terjebak, terutama jika Anda masih pemula dalam menggunakan metode ini. Ketiga, lihat reaksi harga di time frame kecil. Disinilah Anda bisa melihat apakah benar-benar ada pembalikan kekuatan setelah likuiditas terserap. Candlestick dengan wick panjang, pola Quasimodo, atau pergeseran struktur harga bisa menjadi tanda bahwa market siap berbalik. Keempat, masuk setelah ada konfirmasi reversal. Jangan hanya mengandalkan prediksi, biarkan market menunjukkan tanda-tandanya lebih dulu. Dengan begitu, posisi Anda punya dasar yang lebih kuat, bukan sekedar spekulasi. Kelima, keluar di zona likuiditas berikutnya sebelum market berbalik arah. Ingat, pergerakan harga itu seperti perjalanan dari satu kumpulan likuiditas ke kumpulan berikutnya. Jangan terlalu serakah, dan ambil profit di area target yang logis, sebelum harga berbalik dan memakan kembali keuntungan Anda. Sekarang supaya lebih bisa memahaminya, mari kita lihat contohnya secara langsung. Bagian 5, contoh strategi secara langsung. Seperti yang bisa kita lihat, contoh kali ini kita berada di chart CADJPY di time frame daily. Langkah pertama, kita coba tandakan beberapa swing high dan swing low yang menonjol. Logikanya, banyak trader retail yang melakukan entry sell dan menaruh stop loss mereka di atas swing high ini, dan banyak trader retail yang melakukan entry buy menaruh stop loss mereka di bawah swing low ini. Dengan kata lain, di atas swing high dan di bawah swing low yang menonjol ini tersimpan banyak likuiditas, sehingga kita tandakan sebagai zona likuiditas. Sekarang setelah menandai zona likuiditas, langkah kedua adalah menunggu harga untuk menyapu zona likuiditas tersebut, di mana kita turun ke time frame H1 untuk bisa melihatnya dengan lebih jelas. Apa yang kita lihat? Yang pertama, harga terus merayap naik menuju swing high daily tadi. Kemudian setiap kali retrace, harga membentuk higher low kecil, mempertegas bahwa buyer masih dominan, namun terlihat semakin melemah. Beberapa waktu kemudian, harga bergerak kuat spike ke atas, melebihi swing high daily tadi dan memasuki zona likuiditas yang sudah kita tandakan tadi. Nah, di sini kita bisa mulai mengamati pergerakan penyapuan likuiditas dari big trader.
di mana langkah ketiga kita menunggu pembalikan kekuatan setelah likuiditas terserap, dengan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat reaksinya, yaitu time frame M15. Perhatikan apa yang terjadi setelah spike harga tadi, harga mulai melambat dan bergerak sideways. Di sini kita perlu mencari konfirmasi untuk entry. Di mana pergerakan harga di sini sudah mulai terbentuk lower low, sehingga sudah ada pergeseran struktur harga dan juga pola Quasimodo, dengan high, low, higher high, dan lower low. Kemudian saya menandakan area entry di level ini sebab terdapat banyak resisten di level ini yang menjadi bahu kiri untuk pola Quasimodo. Sekarang kita masuk ke langkah 4, di mana setelah ada konfirmasi reversal dan harga masuk area entry, kita lakukan entry sell dengan stop loss kita letakkan di bagian atas dari swing high terakhir dan diberi jarak beberapa pips untuk memberikan ruang jika harga masih mengambil likuiditas lebih jauh. Kemudian langkah 5, untuk peletakan take profit bisa kita taruh di zona likuiditas terdekat atau di zona demand yang terdekat. Untuk kasus ini kita bisa melihat kalau di sini sebenarnya terdapat compression. Jika kalian belum tahu compression, kalian bisa menonton video-video saya sebelumnya. Di mana compression ini menandakan order di area ini sudah pada terjemput, sehingga biasanya harga akan melewati area ini dengan mudah karena tidak ada order yang menahannya. Jadi kita bisa taruh take profit kita di ujung bawah compression, yaitu di sini. Setelah beberapa saat akhirnya harga bergerak turun dan mencapai take profit kita sehingga setup kali ini berhasil. Setelah membahas bagaimana big trader memanfaatkan likuiditas melalui stop hunting, serta bagaimana kita bisa memetakan zona likuiditas untuk menemukan peluang entry, kita bisa menyimpulkan bahwa memahami aliran likuiditas adalah kunci untuk menghindari sekaligus memanfaatkan jebakan yang ada di market. Banyak trader retail hanya fokus pada pola teknikal semata, tetapi lupa melihat siapa yang benar-benar menggerakkan harga dan dari mana bahan bakar pergerakan itu berasal. Dengan melatih kemampuan membaca zona likuiditas, menunggu sapuan terjadi, lalu masuk dengan konfirmasi yang jelas, kita tidak hanya bisa menghindari jebakan market maker, tetapi juga bisa membalik jebakan tersebut menjadi peluang yang menguntungkan. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian, subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.